Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku ya. Kali ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana membuat media anggrek dari sabut kelapa supaya anggrek kita subur, rajin berbunga. Tuh. Jadi yang kita butuhkan tuh bahannya sederhana banget dan ada di sekitar kita. Ini loh sabut kelapa. Kalau orang-orang kampung biasanya pada diambil kelapanya kemudian ini dibuang gitu aja atau dibakar ya. Oke, kita manfaatkan. Jangan lupa cari yang kering supaya kandungan taninnya tidak terlalu banyak. Jadi nanti prosesnya akan lebih mudah. Cari yang kering seperti ini. Aku dapat dari si mbak yang kerja di sini. Oke. Gak usah banyak-banyak, kita coba dulu. Tapi jangan disamain dengan perkebunan yang gede loh ya, kayak nursery gitu loh ya. Ini hanya untuk mengisi waktu kalau kalian hobi bertanam anggrek. Oke. Kemudian kita rendam ya. Jadi kita rendam. Ini embernya kecil. Biasanya nanti kalau direndam dia akan naik dan akan mengapung biasanya. Supaya dia bisa tenggelam, aku siasati aja pakai batu. Jadi seperti ini. Oke, aku timpa pakai batu seperti ini. Ini kita diamkan, kita rendam selama kalau taninnya biar hilang. Ini kan perendaman ini tujuannya untuk menghilangkan tanin yang terkandung dalam sabut kelapa itu. Biasanya ditandai dengan warna merah dari rendaman air kelapa, rendaman sabut kelapa itu. Kita diamkan selama kurang lebih, itu kan mulai mengapung. Kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu. Tapi kemarin pernah mencoba 4 hari pun hasilnya juga sudah bagus. Kalau kita buang airnya sudah tidak merah atau tidak terlalu kuning kecoklatan gitu, artinya kandungan taninnya sudah sangat berkurang. Karena apa? Kandungan tanin yang ada di sabut kelapa ini akan menghambat atau mengganggu akar tanaman. Ada jenis-jenis tanaman tertentu yang tidak tahan terhadap kandungan tanin yang tinggi itu. Termasuk anggrek yang manja seperti anggrek bulan dan sebagainya itu, dia tidak terlalu tahan dengan tanin. Tapi kalau dendro dan sebagainya, dia tahan dengan tanin. Jadi kita tunggu beberapa hari, kemudian nanti akan kita lanjutkan proses berikutnya. Oke, ini hasil rendaman dari sabut kelapa yang sudah kita rendam beberapa hari kemarin. Ini ada yang sebagian aku rendam kurang lebih 1 minggu, satunya lagi aku rendam hanya 4 hari. Dan jangan lupa loh ya, sekali lagi untuk sabut kelapanya ini carilah yang benar-benar kering, benar-benar kering. Oke, setelah kita buang airnya, kita tiriskan sebentar. Sekarang saatnya kita rendam pakai antrakol. Antrakol ini obat yang disitu fungsinya untuk menghambat pertumbuhan jamur. Jadi supaya ini benar-benar bersih, steril, jadi nanti tidak akan merugikan tanaman kita dan tidak akan membuat akar ini menjadi busuk. Oke, akan kami perlihatkan bagaimana merendam dengan antrakol. Oke, ini antrakol. Antrakol ini adalah berfungsi sebagai fungisida, bentuknya seperti tepung. Kita ambil saja sedikit, kita masukkan ke dalam ember. Nggak usah terlalu banyak. Oke. Kemudian biarkan dia larut secara keseluruhan. Kita aduk aja pakai ini yang sekalian nanti akan kita rendam. Oke. Untuk sabut kelapa kita rendam kurang lebih, kalau aku ya biar mantep, kurang lebih 1/4 jam. Oke, kita rendam
supaya nggak mengapung atau supaya tenggelam. Sekali lagi kita beri pemberat batu, guys. Oke, nanti gantian yang satunya karena embernya nggak cukup. Kita tunggu sampai kurang lebih 1/4 jam ya. Oke, setelah kita rendam dengan antrakol kurang lebih 1/4 jam, kemudian kita tiriskan dan kita jemur di panas matahari. Oke, kita jemur ya. Kita tunggu sampai benar-benar kering. Ada juga sih yang ketika basah gini mulai dipukul-pukul supaya bisa lembut, tapi kalau aku nunggu kering aja dulu karena nanti cipratan airnya kan berbahaya ya, dia mengandung fungisida. Nanti bentuknya terserah mau kita apain, mau kita bikin pot yang tanpa harus kita hancurkan, atau kita ambil sabutnya yang bagian dalam, atau daging sabutnya juga bisa. Jadi kita jemur dulu di panas matahari sampai benar-benar kering. Biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari kalau pas cuaca panas. Oke, kita lanjutkan ya. Kali ini melanjutkan membuat media anggrek yang dari sabut kelapa yang sudah kita rendam dengan antrakol, kemudian sudah kita jemur. Ini kita pukul-pukul. Sebenarnya kalau basah lebih mudah, tapi aku males. Kalau basah itu cipratan airnya ini loh, ini kemana-mana, males. Terus deh kita pukul-pukul gini. Kenapa? Ini nanti untuk memudahkan saat kita akan mengambil daging sabutnya. Kalau sudah kita anjurkan gini, nanti akan mudah. Kita bentuk apapun akan mudah. Mau kita ambil dagingnya juga bisa, mau kita bikin pot langsung untuk media tanaman juga bisa. Jadi potnya itu dari sabut maksudnya. Nanti akan kita kasih tahu caranya. Selanjutnya untuk sabut kelapa yang sudah kita pukul-pukul tadi, akan mudah kita ambil dagingnya. Nih, ambil dagingnya seperti ini kan, nanti akan terkumpul banyak. Ini yang akan kita jadikan media untuk pot anggrek. Nah, contohnya seperti ini sabut kelapa, jadinya nanti seperti ini. Dan ini contohnya ketika sabut kelapa sudah kita aplikasikan di dalam pot anggrek. Aku suka bikin eksperimen. Ini ada yang dari arah, lumayan subur juga, sudah mulai muncul spike. Kemudian ini sabut kelapa aku campur dengan sekam. Ini sabut kelapa aku campur dengan pakis yang ini ya. Terus yang ini sabut kelapa dan tumbuhnya subur. Dia sedang berbunga ungu seperti itu. Kalau yang bulan kuning ini memang sudah 3 bulan lebih, sudah mulai ada yang layu, tapi yang ungu ini karena kita besarkan dengan penuh kasih sayang dengan menggunakan sabut kelapa made in sendiri. Subur kan? Ini sekarang aku ajarin bikin potnya loh ya, bukan untuk medianya tapi untuk potnya, pot dari sabut kelapa. Nanti akan kita bikin seperti ini, gini kan. Ini harus kita potong. Oke, seperti ini jadinya. Terus seperti itu kita tarikan pasangannya sama, kita potong juga seperti ini. Memotong apa guys, seperti memotong penanam masalah. Nanti jadinya akan seperti apa? Nanti akan begini. Nanti jadinya akan seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Ini hasilnya yang sudah kita potong. Oke. Dan ini hasilnya.
Ini yang khusus full daging sabut kelapa. Ini yang ada kulit luarnya yang aku potong-potong, ada kerasnya. Ini malah lebih banyak, bisa nanti lebih tahan lama menyimpan air karena ini tebal, kulitnya tebal. Kalau ini nanti kalau disiram airnya cepat kering. Nah ini nanti yang akan kita siapkan untuk membuat pot atau nanti sekaligus untuk menanam bunga kita yang kita tempelkan di pohon. Kita perkuat luarnya dengan sabut ini. Jadi nanti ini kan akan nempel di pohon. Oke? Ya, itu tinggal selesai. Ini contoh potnya tadi. Nggak apa-apa ada lubang-lubangnya, nggak harus simetris rapi gitu, nggak harus, karena ini bukan bikinan pabrikan. Nah, begini aja. Nanti malah memberi kesempatan akar-akar itu bisa bernafas, ya kan? Tinggal kita kasih gantungan, kita kasih tanamannya, udah jadi deh. Ini adalah contoh sabut kelapa yang kita tempelkan di pohon. Cukup subur juga. Ini baru sih ya, jadi harus penyesuaian. Ini sudah mulai tumbuh anaknya. Kemudian ini juga nih, ini juga baru, bunganya tumbuh anaknya juga. Dan ini adalah pot yang saya maksud tadi, pot dari sabut kelapa. Sudah mulai spike nih, berarti kan subur, ya kan? Tuh. Oke, kalian bisa melihat dari samping sini. Oke. Selamat mencoba guys. Yuk, jangan males mencoba.